Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di media pembelajaran untuk topik teori informasi dan penyajian. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan. Saya dosen pengampu dari program studi Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik yang sebelumnya sudah kita ulas terkait konsep perhitungan kapasitas kanal ya itu. Nah, dan juga beberapa konsep terkait kapasitas transmisi ya yang mana sudah kita ulas di topik sebelumnya. Jadi kita bahas hari ini terkait konsep penyandian kanal. Ya. Ya, jadi selain pengkodean di sisi sumber ya, jadi kita akan melakukan pengkodean di sisi kanal. Nah, jadi kemarin sudah kita lewati ya beberapa topik pembahasan. Jadi untuk pembahasan hari ini adalah konsep pengkodean kanal, yang mana nanti kita bahas subtopiknya terkait bagaimana kita melakukan pengkodean kode yang sederhana, terus bagaimana kita melakukan perhitungan parity-nya, terus perhitungan kode Hamming-nya, dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan sebuah dekode dengan cara menghitung sindromnya. Nah, kita ulas sejenak terkait ini ya, blok diagram sistem komunikasi digital. Ini sudah dari awal kita munculkan ya. Jadi sistem komunikasi digital ini terdiri dari beberapa blok ya, dari sumber informasi, source encode, terus channel encode, pulse module, dan seterusnya sampai modul tujuan informasi. Jadi masing-masing modul itu ada fungsinya ya. Jadi kemarin sudah kita bahas sampai source code, source encode. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita membuat sebuah pengkodean di sisi kanal atau channel encode. Nah, kalau kita petakan, nah jadi dari beberapa modul yang kita lihat sebelumnya, nah kalau kita sederhanakan, ini menjadi beberapa modul saja ya, yaitu digital source, encoder, channel decoding, decoder, dan digital sync atau tujuan informasi. Nah, untuk digital source ini terdiri dari sumber informasi dan source encode. Kemarin sudah kita bahas, di mana luarannya adalah sebuah kode ya, yaitu kode yang kemarin sudah kita pelajari, baik itu menggunakan metode Shannon maupun Huffman. Dan sekarang kita melakukan sebuah encoding lagi, yaitu di sisi channel ya. Nah, karena di sini kita membahas terkait pengkodean channel, maka modul itu kita anggap sebagai encoder. Ya, jadi yang kemarin sudah lewat, nah sekarang encodernya membahas terkait channel encode. Nah, nanti luarannya juga berupa kode, ya. Jadi kita bedakan simbol luarannya, kita gunakan V. Kalau simbol luaran dari digital source kita simbolkan U. Nah, hasil dari V ini nanti akan menjadi sebagai input di channel decoding ya, yaitu sebuah media yang berisi kode-kode yang sudah di encode. Nah, selanjutnya ketika dikeluarkan, nah nanti dia akan menjadi input dari decoder untuk didekodekan, dikembalikan ke informasi sebelumnya ya, sebelum dilakukan encoder di sisi channel.
Nah, itu kita simbolkan nanti berupa U ya, U dengan tanda di atasnya itu ya, untuk membedakan U encoder dan U decoder. Nah, baru U decoder ini akan menjadi input dari digital sync. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan encoder menjadi channel decoding, selanjutnya kita melakukan decoder. Nah, terkait channel encoder dan decoder ya. Nah, jadi ini sudah kita singgung tadi ya, beberapa modul, ada sumber informasi dan sumber encode yang kita gabung menjadi digital source, terus channel encode, ini kita sebut sebagai encoder. Terus ada modulator, kanal, demodulator. Nah, itu dapat kita gabung menjadi coding channel. Ya, itu adalah inputnya adalah luaran dari channel encode atau encoder. Nah, tujuan informasi dan source decoder itu dapat kita gabung menjadi digital sync. Dan dari semua itu, kenapa kita perlu sebuah channel encode? Karena pada komunikasi digital itu tidak lepas dari pengaruh noise ya. Jadi noise itu bisa berupa ini ya, noise impulse ya pada switchingnya, terus karena gangguan suhu atau crosstalk dari saluran lain. Nah, di satu sisi ada modul modulator ya, yang mana digunakan untuk mengubah setiap simbol outputnya ya dari channel encode ya menjadi bentuk gelombang atau sinyal yang lain. Ya, jadi tergantung itu nanti kanalnya berupa apa. Ya, kalau kanal apa di saluran telepon biasanya modulatornya menggunakan itu ya PCM atau apa itu ya. Nah, jadi beda-beda. Nah, terkait penyandian kanal, ya jadi penyandian kanal itu sendiri itu merupakan sebuah teknik ya, yang mana ini digunakan untuk meningkatkan performansi ya, karena di sistem komunikasi digital kita itu banyak dipengaruhi oleh noise, ya, maka kita harus melakukan usaha bagaimana kita melakukan sebuah peningkatan performansi ya, agar informasi yang dikirimkan itu tidak berkurang ya. Nah, jadi peningkatan informasi dari apa? Ya, dari ini gangguan-gangguan yang tadi kita sebutkan ya, berupa noise, fading, jamming, dan sebagainya itu ya. Caranya adalah dengan kita mendesain ulang pada sinyal yang dikirimkan. Nah, biasanya tujuan dari pengkodean kanal yang utama adalah yaitu mengurangi ini ya, probabilitas adanya bit errornya ya. Ya, sehingga semakin kecil bit of error yang dihasilkan dari metode pengkodean kanal yang nanti kita pakai, maka proses transmisi informasi yang kita lakukan itu menjadi lebih handal. Nah, sekarang apa bedanya antara pengkodean kanal dengan pengkodean sumber yang sudah kita lalui sebelumnya? Ya, jadi untuk pengkodean kanal itu fungsinya adalah menambah redundansi ya. Jadi menambah redundansi yang mana tujuannya adalah meningkatkan keandalan komunikasi. Nah, sehingga dengan pengkodean kanal itu, karena di sini fokusnya adalah mengurangi probability bit of error, maka dia disebut juga sebagai error correcting code. Nah, kalau pada sumber coding ya, pengkodean sumber itu batas capaiannya adalah entropi ya, maka pada pengkodean kanal ini batas capaiannya adalah kapasitas kanal ya, karena di pengkodean kanal itu akan ada penambahan bit-bit yang digunakan untuk ini ya, mengurangi error ya, maka di situ akan
ini mempertimbangkan berapa kapasitas kanal yang harus digunakan. Nah, jadi penggunaan kanal ini tadi dilakukan ya dengan melakukan redundansi. Jadi redundansi ini adalah penambahan bit-bit ya pada deret bit informasi yang di sisi pengirim ya dengan menggunakan algoritma tertentu, dan di sisi penerima juga dengan memanfaatkan bit-bit redundan ini dan juga bit-bit informasi ini akan dilakukan deteksi ya, apakah ada error. Kalau ada error ya harus dikoreksi ya, sehingga bit-bit informasi yang dikirimkan itu bebas dari error atau dikurangi errornya. Jadi dalam pengadaan kanal itu ada dua ya, jadi ada proses error detection dan error correction. Nah, nanti itu jadi pembahasan topik utama kita untuk error detection dan error correction. Nah, sekarang untuk error detection ya. Jadi untuk error detection itu pada sisi penerima itu hanya mendeteksi apakah ada error atau tidak ya. Jadi kalau ada error ya kita akan meminta ya. Jadi algoritmanya akan meminta pengiriman ulang dari informasi yang tadinya dikirim karena terdeteksi error. Nah, tapi kalau di error correction ini, nah, jadi penerima itu dengan algoritma decoder itu akan melakukan koreksi error bila ada bit data yang salah. Nah, ini beberapa metode ya, metode yang digunakan pada sisi deteksi error maupun di correction error. Ya, kalau di deteksi error ini ada metode parity checking, ada metode LRC dan CRC. Nah, kalau di sisi error correction ini ada ini ya, ada Hamming code, cyclic code, convolution code, dan selanjutnya. Ya. Nah, hari ini nanti kita bahas ya terkait Hamming code dan metode parity checking untuk error detection dan error correction. Nah, jadi karena tadi tujuan utamanya adalah untuk mengurangi error, jadi pengodaan kanal ini disebut juga sebagai sebuah error controller ya, pengontrol error ya. Jadi dia akan mengendalikan error yang ada di saluran komunikasi digital, dikendalikan seminimal mungkin error itu ada di saluran komunikasi. Caranya gimana? Yaitu ini dengan cara meningkatkan rate transmisi informasi dan mengurangi rate error pada rate transmisi yang tetap. Ya, jadi itu termasuk tujuan dari proses redundansi yang digunakan sebagai ini salah satu cara untuk mengurangi error pada channel coding. Nah, sekarang metode error controlnya apa aja pada channel encoding ini? Ya, jadi ada dua. Ya, jadi yang pertama adalah ARQ dan yang kedua adalah FEC ya, Forward Error Correction. Nah, bedanya apa di antara dua itu? Jadi yang metode pertama itu adalah ketika penerima mendeteksi adanya error pada data yang diterima, maka penerima akan meminta untuk retransmit. Ya, jadi algoritma pada automatic rapid request ini dia akan meminta informasi itu supaya dikirimkan lagi karena informasi yang sudah ada di saluran itu mengalami cacat ya karena akibat noise tadi. Nah, maka algoritma tersebut meminta agar untuk ini ya meresubmit informasi yang tadi dikirimkan. Nah, keuntungan dari menggunakan automatic repeat request ini adalah adanya error deteksi ini yang lebih handal daripada error koreksi ya, karena
dideteksi lebih awal, dan ketika error itu maka dikirimkan informasi yang asli lagi, ya maka itu algoritma di sisi error deteksi ini akan lebih handal daripada error koreksinya. Dan juga tidak memerlukan perhitungan decoding yang kompleks, ya karena semuanya sudah prosesnya sudah dimaksimalkan di sisi error detection, maka di sisi decodingnya, yaitu di sisi error koreksinya itu tidak perlu perhitungan decoding yang kompleks. Tetapi kerugiannya adalah karena terjadi itu ya, retransmit tadi ya, pengulangan data yang dikirimkan, maka akan menyebabkan penurunan efisiensi penggunaan kanal transmisi, ya. Karena bit-bit informasi semakin bertambah di situ yang dikirimkan, dan juga menyebabkan berkurangnya throughput, ya, karena data yang dikirimkan itu makin banyak, ya, maka saluran komunikasi yang ada dilaluinya itu juga akan mengalami penurunan pada sisi throughput-nya. Metode yang kedua adalah forward error correction, di mana di metode ini data yang ditransmitkan telah dikodekan, ya, sedemikian sehingga bila terdeteksi adanya error pada data maka akan dapat langsung dikoreksi tanpa harus dikirim ulang. Ya, jadi bedanya adalah kalau ARQ ini jika ada error itu akan dikirim ulang, nah tapi di metode yang kedua yaitu FEC ini dimaksimalkan pada ini pengkodeannya, ya, sehingga error yang terdeteksi itu akan langsung dikoreksi, ya, dideteksi dan langsung dikoreksi dengan algoritma pengodean yang ada, ya, jadi tanpa harus dikirim ulang, ya. Tujuannya yaitu untuk mengefisiensi kanal transmisi yang ada, ya, dan juga tidak berdampak pada berkurangnya bandwidth dan throughput-nya. Nah, lebih lanjut terkait forward error correction, karena kebanyakan di media komunikasi digital itu menggunakan forward error correction, ya. Di sini ada dua tipe yang digunakan, yaitu tipe algoritma block codes dan convolutional codes. Nah, untuk algoritma block code ini merupakan tipe pengodean yang mengkodekan data terdiri dari blok K, ya, blok K bit. Ya, jadi data yang dikirim dari luaran pengodean sumber itu dalam bentuk kode, yang mana kode tersebut tersusun atas K bit, ya. Kemarin kan hasil dari luaran kode Huffman atau Shannon kan bisa dihitung banyaknya bitnya, nah itu adalah K bit, ya. Nah, K bit itu akan dikodekan, ya, menjadi bit kode word. Nah, yang mana syarat di sini adalah bit kode word yang dihasilkan N-nya itu lebih dari K, ya, K bit. Ya, karena pasti di dalam kode word nanti ada redundansi, maka N kode word itu akan lebih besar daripada K yang dihasilkan oleh pengodean source, ya. Misalkan aja bit di pengodean source itu 8, ya, maka di bit di kode word N-nya itu ya harus minimal 9, harus lebih dari K, karena di situ ada redundansi bit. Nah, di block code ini tidak memiliki memori, ya, pada bagian encodingnya. Ya, contoh algoritma-algoritma yang digunakan adalah yaitu block code, Hamming code, dan cyclic code. Nah, nanti untuk block code Hamming code ini akan kita bahas, ya. Untuk cyclic code ini mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah convolution code, ya, di mana di kode convolution ini merupakan tipe pengkodean, ya, di mana n bit kode word yang dihasilkan ini tidak hanya tergantung dari bit data saat ini, tetapi tergantung pula dari bit data sebelumnya. Ya, jadi menggunakan data-data yang ada
yang tersimpan di memori ya. Jadi ini menggunakan memori, jadi data-data yang tersimpan di sebelumnya itu masih digunakan dalam proses pengkodean. Nah, sekarang kita akan bahas terkait block codes. Ya. Nah, kita pahami dulu bagaimana terjadi suatu error ya, bagaimana. Dan bagaimana ketika nanti terdeteksi error, dan apa yang harus dilakukan di sisi koreksi errornya. Nah, jadi deteksi error itu ada dua tipe ya. Jadi tipe yang menghasilkan error 1 bit ya, atau disebut di sini sebagai single bit error. Dan yang kedua adalah burst error ya, di mana di sini muncul error yang ini ya, yang banyak ya, atau kita sebut sebagai multiple bit. Nah, contohnya ini single bit error. Nah, di sisi pengirim dan penerima ini, kalau kita lihat bit yang ada, ya, bit kode yang ada ini ada perbedaan ya. Ya, ada perbedaan, yaitu di urutan 5 ya. Jadi dari yang tadinya harusnya datanya 0, ketika diterima itu datanya menjadi 1. Nah, hanya ada 1 bit yang berbeda, maka disebut sebagai single bit error. Nah, kalau multiple bit error ini ada beberapa ya. Jadi ketika kita memberikan data, maka yang diterima di sisi penerima ini berbeda ya. Berbeda di beberapa urutan bit. Ya, di situ yang saya merah ini adalah errornya ya. Kalau di sini ada 4 bit error ya, di contohnya. Nah, jika terjadi error demikian, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan sebuah redundansi ya, atau pembentukan bit ya, karena di sini kita menggunakan metode ini ya, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu metode forward error correction, yang mana tidak perlu meretransmit ya, itu. Jadi kita maksimalkan di sisi error detection dan error correction, ya, maka kita harus melakukan sebuah upaya redundansi, yaitu membuat sebuah bit-bit untuk mengoreksi, bit-bit tambahan untuk mengoreksi error yang ada. Nah, jadi redundansi ini digunakan untuk mendeteksi ya, mendeteksi dan mengoreksi error dengan menerapkan beberapa big data. Nah, ini struktur ya, struktur dari encoder dan decoder pada error correction. Ya, jadi ada pengirim, ada penerima. Ya. Jadi pengirim di sisi encode dan penerima di sisi decode ya. Tadi kan kita sudah kita ini ya, sederhanakan ya di model komunikasi digital di awal tadi ya. Jadi di sisi encode atau pengodean kanal dan di sisi decode atau decoding kanal itu, kalau pengodean kanal kita sebut sender dan receiver itu adalah di sisi decodernya. Nah, di sisi sender pada sisi encoder ini nanti ada ini ya, ada pesan ya. Nah, message ini dihasilkan dari didapatkan dari output dari pengodean sumber yang berupa kode-kode biner dengan jumlah bit tertentu. Nah, nanti akan dimunculkan redundansi melalui ini modul generator. Ya, di modul generator ini akan mengenerate kode tambahan ya, kode tambahan yang mana akan ditambahkan ke pesan yang tadi dikirimkan. Ya, jadi nanti setelah melalui generator ini ya akan
datanya akan berubah, yaitu adanya penambahan yaitu bit redundansi yang dihasilkan dari modul generator. Nah, di modul generator inilah nanti muncul algoritma yang kita gunakan. Nah, seterusnya pesan dan penambahan bit redundansi ini akan dikirimkan di unreliable transmission. Nah, kenapa disebut unreliable transmission ya? Karena transmisinya masih perlu peningkatan performansi ya, maka di situ masih ada proses-proses yang digunakan untuk mengoreksi dan mendeteksi error yang ada. Nah, nanti di sisi decoder ini akan menerima informasi dari sender, yang mana nanti harus dilakukan pengecekan ya. Pengecekan dilakukan apakah kode-kode yang tadi ditambahkan itu dengan tujuan mengurangi error itu, apakah informasinya itu valid atau tidak. Nah, jika informasi sesuai sama dengan yang dikirimkan oleh sender, ya maka dia akan dinyatakan terkoreksi dan dilanjutkan ke sisi penerima, ya, atau digital sync tadi ya. Nah, kalau tidak sesuai, ya maka dia akan ditolak, ya, dianggap dia tidak akan terkirim ya, atau discard di situ. Nah, untuk block coding ini tadi disebutkan di awal bahwa dia merupakan sebuah algoritma yang bersifat forward error correction, yang mana selain bisa mendeteksi error juga bisa mengoreksi error ya, tanpa minta proses transmisi ulang. Block coding ini juga disebut sebagai algoritma 4B / 5B ya. Nanti kalau misal ditemukan di literatur lain, 4B/5B ini adalah disebut juga algoritma block coding. Jadi dengan algoritma block coding ini tujuannya adalah untuk meningkatkan performansi sistem komunikasi. Jika caranya seperti meningkatkan daya dan menggunakan demulator yang rumit itu tidak praktis dan menjadi mahal. Ya, jadi di samping kita bisa melakukan peningkatan performansi saluran komunikasi digital kita dengan menaikkan daya, ya karena noise yang ada itu dihilangkan dengan cara meningkatkan daya atau power dari informasi yang dikirimkan. Ya, semakin tinggi power yang dikirimkan kan maka noise yang mempengaruhi kan semakin tertutup di situ. Nah, dan juga bisa menggunakan demodulator ya, dengan cara merubah menjadi sinyal atau informasi dalam bentuk lain sesuai dengan media kanalnya seperti apa. Nah, tapi melihat itu adalah upaya-upaya yang membutuhkan usaha yang mahal dan tidak praktis, ya maka dilakukan langkah yaitu menggunakan pengkodean. Salah satunya adalah menggunakan block coding ini. Nah, di block coding ini kita akan membentuk suatu kode ya, di mana nanti encoder yaitu sebuah algoritma yaitu sebuah block coding ini nanti akan membagi urutan bit informasi ini ke dalam blok-blok pesan ya di setiap simbol bit-bit informasi K-nya. Nah, jadi bit-bit informasi K yang didapatkan dari output dari pengkodean sumber ya itu nanti akan diurutkan menjadi bit-bit yang terblok. Nah, misal kita punya blok pesan ya, yang mana kita urutkan dengan bentuk biner K ya. Misal kode yang dibentuk oleh kode blok itu kita simpulkan sebagai U. Nah, maka di situ kita urutkan dengan K-1 kalau K informasi
yang menjadi luaran dari pengkodean sumber itu adalah 8, ya maka urutannya terakhir adalah K-1 karena di sini dimulai urutan ke 0, ya. Jadi U0, U1 sampai UK-7, ya. Gitu. Jadi masih ada 8 urutan di situ. Nah, jadi pada pengkodean blok ini, simbol U digunakan untuk menyatakan sebuah pesan K, yaitu dalam bentuk bit daripada keseluruhan bit informasi. Ya. Sehingga kalau kita ingin melihat berapa kemungkinan pesan yang berbeda, ya di sini kita pangkatkan saja. Ya. Ya, jadi 2 pangkat K. Ya, itu. Kalau 2 pangkat K, kalau K-nya 8 berarti 2, kalau 2 pangkat 8 ya. Tapi kalau K-nya misalkan aja hanya 4 bit, ya berarti 2 pangkat 4. Jadi di situ ada 16 kemungkinan pesan yang dibentuk di kode word, ya, kode blok ya. Jadi atau apa di blok pesan tadi. Nah, contohnya ini, ya, misal kita memperoleh pesan 4 bit dari luaran pengkodean sumber, ya. Berarti ya kita dapat memasukkan K itu adalah 4, ya, yang menyatakan pesan yang dikeluarkan oleh pengkodean sumber itu memiliki 4 bit informasi dari digital source. Ya, digital source itu kan tadi berupa ini ya, sumber informasi dan pengkodean sumber ya. Nah, itu luarannya adalah sebesar 4 bit ya, atau K sama dengan 4. Nah, simbol untuk pesan U ya, yaitu kode word atau luaran daripada blok coding ya. Itu menyatakan urutan bit informasi yang ditulis dengan U sama dengan U0, U1 sampai UK-1. Ya, jadi karena di situ K-nya sama dengan 4, maka urutannya 0, 1, 2, 3, maksimal 3 di situ. Nah, total kemungkinannya berapa informasi yang akan diberikan di situ? Ya, kita pangkatkan aja 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, maka kemungkinan pesan di hasil dari blok coding di sini ini ya, ada beberapa variasi ya, variasi kode binernya ya, dari 0000 sampai 111 ya, sebanyak 16 pesan yang berbeda. Ya, jadi bisa yang kedua ya bisa berupa kode 0001. Nah, jadi dari 4 biner itu tersusun 16 kode yang susunan kode yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah encoder ini akan mengubah setiap pesan U ya, pesan U secara independen ke dalam sebuah n urutan yang dinyatakan dengan simbol ya. Sebagai contoh V ini ya, V ini adalah simbol kode word ya, yang mana V ini tersusun dengan sebuah urutan ya, dengan n-1 ya. Kalau misalkan aja kita dapatkan kode word ini adalah n sama dengan 7, maka didapatkan di sini 0 sampai maksimal 6 ya, karena n-nya sama dengan 7. Nah, sebelumnya saya ralat ya untuk penyebutan istilah kode word ya. Nah, untuk pesan U ini belum berupa luaran blok coding ya, yaitu kode word ya, masih berupa ini word ya, word biasa, pesan biasa ya. Nah, dari message ini ya, message ini di encoder menjadi pesan sebelum diolah menjadi kode word. Nah, lanjut. Ya, jadi dengan simbol V ini digunakan untuk menyatakan sebuah blok simbol N dari keseluruhan urutan bit yang digunakan oleh encoder ya. Oleh karena itu, pada 2 pangkat
pangkat K ya. Tadi adalah berapa tadi? 16 ya. 16 kemungkinan pesan yang berbeda, maka terdapat pula 16 kemungkinan pada kode word juga ya, yang berbeda pada output encoder. Ya. Jadi kalau misal pesan yang masuk di encoder itu 2 pangkat K, ya, maka hasil luaran dari blok coding yaitu berupa kode word ini juga 2 pangkat K, sama-sama 16. Nah, tapi mempunyai panjang bit yang berbeda ya. Karena di sini kode word-nya ditentukan N sama dengan 7. Nah, kalau tadi kan panjang bit pada pesan yang masuk kan 4. Nah, yaitu K yang menjadi perpangkatan di sini. Nah, tapi karena di sini panjang dari bit kode word ini 7, ya, maka di sini panjang bit pada kode word 7, tapi variasinya sebanyak 2 pangkat K, tetap 2 pangkat K, yaitu sebanyak 16. Ya. Ya, jadi kita bisa menuliskan untuk kode word-nya yaitu N, K, yaitu N menunjukkan panjang ini ya, panjang simbol kode word, dan 4 ini menunjukkan panjang dari pesan yang diterima yaitu 4. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan ke rumusnya aja berapa kemungkinan variasi biner yang muncul ya, tinggal 2 pangkat 4 di sini dengan panjang bitnya yaitu 7. Nah, di sisi kode word. Nah, untuk mendapatkan kode word yang berbeda untuk setiap pesan, maka K itu harus kurang dari sama dengan N. Ya, jadi ketika K kurang dari N, jadi bit-bit tambahan redundan ini didapatkan dari N minus K ya. Nah, redundan ini ditambahkan ke pesan untuk membentuk kode word. Nah, jadi dari N sama dengan 7 ini, nah kita bisa mengetahui berapa redundan yang ditambahkan. Ya. Tadi kan awalnya di sisi pesan yang masuk kan 4 bit. Nah, tapi di sisi kode word setelah proses block coding ini menjadi 7 bit. Ya, menjadi 7 bit. Berarti ada penambahan bit di situ. Nah, penambahan bit itu adalah redundan ya. Nah, redundannya di sini 7 minus 4. 7 ini adalah bit terbaru, luaran dari kode word, dan 4 ini adalah bit awal ya, awal dari pesan masuk, yaitu sebanyak 4. Nah, berarti redundannya penambahnya ada 3 bit di situ. Nah, dari 3 bit ini yang merupakan bit-bit redundan ya, ini bit-bit redundan ini disediakan ya untuk ini melawan noise yang ada di kanal ya, ini ya. Jadi bit-bit redundan ini dimunculkan untuk ini mengurangi error atau menutup noise yang ada di kanal. Nah, bagaimana cara memilih bit-bit redundan ini untuk mentransmisikan informasi secara handal pada kanal noise, yaitu menjadi sebuah permasalahan ya. Maka muncul algoritma-algoritma yang digunakan di block coding ini untuk menghasilkan bit-bit redundan. Nah, jadi variasi bit-bit yang ada ini bisa bervariasi, ada 1 bit, ya, ada yang 3 bit, ada 5 bit, nah, tergantung algoritma yang digunakan. Ya, gunanya untuk mengurangi error yang disebabkan pada noise yang ada di kanal. Nah, dari situ juga bisa kita hitung rasionya ya. Rasionya untuk menentukan rate code-nya, yaitu dengan rumus K per N. Nah, tapi ini tidak digunakan untuk proses ini ya, block coding ya. Tapi ini digunakan untuk melihat kapasitas salurannya saja ini ya, untuk kode rate-nya. Nah, ini contoh ya, contoh dari pesan yang masuk. Ini adalah 4 bit hasil dari output ini digital source. Ya, digital source itu adalah pengodelan sumber ya.
yang mana di situ ada 4 bit, ya, yaitu K sama dengan 4. Nah, berarti kalau kita ingin melihat variasinya ada berapa, berarti tinggal kita gunakan rumus 2 pangkat K, ya, yaitu 2 pangkat 4. Jadi variasi pesan yang ada pada yang masuk pada encoder ini ada 2 pangkat 4, yaitu 16 variasi kode biner. Ya, ini dari 000 sampai 11. Jadi antara 00 sampai 11 ini adalah variasi binernya. Nah, setelah ditambahkan bit, ya, karena di sini n-nya menjadi 7, maka terdapat 3 bit redundan, ya, di kode word. Ya, maka 7 bit di kode word yang dihasilkan dari pesan 4 bit plus redundan 3 bit, ya, dia tersusun secara acak sebanyak 14 kali, ya, sesuai dengan ini 2 pangkat K tadi, ya, baik itu di sisi pesan maupun di sisi kode word. Nah, bisa kita simpulkan ya untuk block coding, ya. Ya, jadi data word, ya, tadi saya ingin menyebut pesan yang masuk itu adalah sebuah data word, ya. Nah, ini ketemu ya data word istilahnya. Ya, jadi data word ini, ya, ini adalah data word yang pesan ini, ya, data word. Nah, data word ini berisi, ya, pesan K bit, ya. Ya, K ini adalah 4, ya, 4 bit dari keseluruhan bit informasi, ya. Nah, untuk kode word, nah ini disimpulkan dengan U, ya. Untuk kode word yang disimpulkan dengan V, ini berisi pesan K bit U, ya, dengan penambahan R. Ya, jadi banyaknya K pada data word, ya, ini ditambah dengan bit pada R, yaitu pada redundan. Nah, itu menghasilkan bit kode word. Nah, berarti K tadi 4, redundannya 3, berarti di sini kode word-nya jumlahnya 7 bit. Nah, redundan yang disimpulkan dengan R ini merupakan bit yang digunakan untuk deteksi error, ya. Ya, jadi sini didapatkan V untuk kode word ini U plus R, U untuk data word plus R untuk redundan. Nah, jadi banyak bit data word 4 plus banyaknya bit redundan, yaitu 3, ya. Ya, jadi 4 plus 3, jadi banyak bit pada kode word ini jumlahnya menjadi 7. Nah, ya, jadi hasil dari kode word itu selanjutnya akan dikirimkan melalui unreliable transmission ke receiver. Nah, jadi sebelum ke receiver tadi ada tahapannya, ya, dilakukan pengecekan apakah kode bit yang dikirimkan itu sesuai dengan informasi asli atau tidak setelah dilakukan decoding. Nah, ini gambaran, ya, gambaran dari proses deteksi error. Ya, tadi kan ada di sender, ya, pesan masuk dari pengkodean sumber masuk di data word, ya, sebanyak berapa bit. Tadi contohnya adalah 4 bit. Di data word ini ada 16 variasi kode, ya. Terus dilakukan generator, ya, yaitu membuat bit, ya, menghasilkan bit tambahan yaitu bit redundan, ya. Dan selanjutnya bit redundan ini ditambahkan ke data word membentuk kode word. Ya, di sini bitnya adalah banyaknya data word plus banyaknya redundan membentuk n bit. Nah, dari kode word ini selanjutnya dikirimkan ke kode word lagi di si receiver. Nah, terus dilakukan pengecekan apakah informasi kode yang setelah dilakukan decoding ini sesuai dengan informasinya atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya, dia dinyatakan tidak terkoreksi. Kalau sesuai, dinyatakan terkoreksi dan selanjutnya dikirimkan ke penerima. Nah, untuk mengukur, ya, mengukur apakah dia terkoreksi atau tidak, ya, apakah dia sesuai dengan informasi atau tidak setelah di decoding, ya,
Nah, di sini kita menggunakan metode yaitu Hamming code, ya, menggunakan kode Hamming di situ. Jadi di sini kode Hamming ini digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak, baik itu ketika informasi itu dilakukan pengkodean dan setelah dilakukan decoding ini apakah terjadi kesalahan atau tidak. Nah, jadi Hamming code ini, kalau didefinisikan inilah sebuah proses deteksi kesalahan yang terjadi, yang mana deteksi kesalahan ini dilakukan dengan menambahkan bit ya ke dalam data sehingga dapat ditentukan di mana letak kesalahan bitnya. Ya, jadi konsep Hamming code ini yaitu dengan cara menambahkan bit parity ya untuk disisipkan pada posisi tertentu dalam blok data. Dan kemudian dengan adanya Hamming code ini akan memungkinkan untuk dapat digunakan dalam pemeriksaan kesalahan dalam blok data. Nah, bagaimana memeriksa kesalahannya? Yaitu dengan diukur jarak ya, jarak kedekatan. Ya, kalau di sistem kontinu ini kita sebut sebagai konsep Euclidean ya. Tapi kalau di sisi jarak Hamming yang ada di sistem binary, nah ini kita lakukan dengan cara operasi XOR ya, dengan cara melakukan operasi XOR pada dua urutan biner yang ukurannya sama. Ya, misalnya saja kita melakukan pengukuran jarak Hamming, misalnya D ini adalah distance ya, C, I, C, C ini adalah urutan biner pertama dan urutan biner kedua. Nah, kita cari jaraknya ya, jarak antara dua kode word ini. Ya, maka dengan menggunakan konsep Euclidean ini bisa dicari berapa jarak antara kode word 1 dan kode word 2. Nah, di samping itu kita juga perlu mengetahui jarak minimum ya, yang mana dihasilkan dari kumpulan beberapa jarak yang sudah dihasilkan melalui ini pengukuran jarak Hamming-nya ya dengan menggunakan ini ya fungsi min ya ini. Nah, contohnya ini untuk mengukur distance-nya ya. Jadi kita punya kode word ya, ada 3 bit di sini, kode word 1 dan kode 2. Nah, ini diukur jaraknya dengan cara melakukan pengoperasian XOR. Ya, jadi misalnya 000 di XOR ke 011. Nah, menghasilkan 011. Nah, kehadiran 11 ini menunjukkan terdapatnya sebuah kesalahan. Ya, di sini karena di sini satu-satunya ada 2, maka terdapat 2 error. Contoh lagi ini ada 5 bit ya, 10101 di XOR dengan 1110 menghasilkan 01011. Nah, karena ada tiga biner 1, maka terdapat 3 error. Nah, jadi di Hamming distance ini munculnya angka 1 ini menunjukkan adanya error ya. Kalau hasil dari pengoperasian pengoperasian XOR 2 kode word ini menghasilkan 3 angka biner ya, maka dia menunjukkan terdapat 3 error di situ. Nah, contoh lagi ini ada 5 bit ya, 0000 di XOR dengan 01011. Nah, 01 karena berbeda angka binernya ya, maka dia menghasilkan 1. Ini juga menghasilkan 1 karena di sini 0 dan ini sama, dia menghasilkan 0. 01 berbeda di ini mengenai 1 dan 00 menghasilkan 0. Ya, maka di sini terdapat 3 error. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur minimum distance ya. Ya tadi cara mengukurnya yaitu menggunakan fungsi min ya pada kumpulan hasil pengukuran jarak Hamming di semua kode word. Nah, contohnya di sini didapatkan jarak ya. Ini ada
semuanya 2 ya, maka DIM-nya ya 2. Nah, kalau kita pakai contoh yang pertama, saja hasilnya kumpulannya ada 2, 3, 3. Berarti DIM-nya yaitu 2, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan sebuah pengecekan parity. Nah, pengecekan parity ini digunakan untuk ini mengetahui ya bit apa yang perlu kita tambahkan di redundant. Nah, kalau di simple parity ini kita hanya menambahkan 1 bit ya. Nah, tapi bitnya seperti apa lah itu yang perlu dicari di situ. Nah, jadi pengecekan parity ini juga ada di proses block coding ya. Jadi di proses block coding tadi kan ada proses generate tadi ya. Nah, di proses generate itu ada proses hemming dan ada proses parity check. Nah, begitu juga nanti di sisi decodernya juga ya, ada pengecekan yang sama. Nah, contohnya ini ya untuk bagannya ya. Jadi kita punya data word ya. Data word ada A3. Nah, tadi di awal tadi simbolnya U ya. Tapi nggak apa-apa di sini berubah menjadi A ya. Baca nih U. Jadi ada ada beberapa pesan data word A3, A2, A1, A0. Nah, jadi selain data word itu masuk ke kode word, karena kode word ini butuh juga bit redundant, maka cara menghasilkan redundant itu kita butuh modul, yaitu modul generator. Nah, jadi di modul generator ini, bit-bit yang ada pada data word ini akan diproses oleh proses yang namanya adalah parity check code ya. Hasil dari parity check code ini menghasilkan parity bit, yang mana parity bit ini disebut sebagai R0 ya, atau redundannya, bit redundant. Yang mana bit redundant ini ditambahkan dengan data word untuk membentuk sebuah kode word. Yang tadinya data word-nya 4, karena ditambahkan 1 bit parity bit, maka dia berubah menjadi 5 bit kode word. Nah, 5 bit kode word ini nantinya dikirimkan ke modul decoder, yaitu receiver ya, melalui unreliable transmission. Nah, di sisi receiver ini juga dilakukan pengecekan ya, tapi hasilnya bukan parity lagi, tapi di sini kita sebut sebagai sindrom ya, nanti istilahnya. Nah, kalau sindrom ini adalah hasil pengecekan di sisi decoder, kalau parity bit ini adalah bit tambahan yang digunakan untuk menandai error yang ada. Nah, nanti hasil dari pengecekan yang berupa sindrom ini nanti akan diolah di ini ya, di logic ya. Nah, kalau dia sesuai dengan pesan asli di data word ya, maka dia akan dirubah lagi menjadi data word ini ya, seperti semula. Kalau dia secara logik tidak sesuai, maka dia akan di-discard. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi untuk kode simple parity check ini nanti yang dihasilkan hanya 1 bit tunggal ya, 1 bit tunggal parity. Di mana dengan 1 bit tunggal parity ini akan digunakan untuk mendeteksi adanya bit error. Nah, bit parity ini dibentuk dengan menghitung jumlah bit nilai 1 pada data word. Nah, tadi kan kita punya beberapa data word ya. Data word ini yang ada di sisi atas ini ya. Nah, jadi biner-biner yang nilainya 1 itu nanti akan dijumlah, akan ditotal berapa banyak ya. Jadi kalau ada 3 angka biner yang bernilai 1, maka dia banyaknya 3 ya, itu. Nah, dari jumlah bit bernilai 1 ya, kita akan lihat apakah
hasil jumlahnya itu genap atau ganjil. Nah, ini. Kalau genap ini, maka bit parity-nya akan menghasilkan bit parity 0. Nah, selanjutnya akan ditambahkan pada kode word. Nah, tapi jika nilai 1, ya, maka dia akan menghasilkan bit parity ganjil. Maaf, kalau jumlah bitnya bernilai 1, ya, yaitu ganjil, ya, maka bit parity yang dihasilkan maka akan bernilai 1. Ya, misal di kode word bit dengan nilai 1 itu jumlahnya ada 2, jumlahnya ada 3. Nah, berarti 3 itu termasuk ganjil. Kalau ganjil berarti bit parity-nya 1. Kalau jumlahnya bitnya 2, berarti genap, bit parity-nya ada 0. Ya, jadi bit parity ini selanjutnya disimpan, ditambahkan pada kode word. Nah, bit parity ini disimbolkan dengan R0, ya, yaitu bit redundan, ya. Tuh, bit redundan. Jadi bit redundan itu disebut juga sebagai bit parity. Yang mana bit parity ini dihasilkan dari ini, ya, penjumlahan bit yang angkanya yang bernilai 1. Baik itu di urutan A3, A2, A1 maupun A0 ini ditambahkan. Ya, misalkan kita punya data word, ya, 1 di urutan A3, 0 di urutan A2, 0 di A1, dan 1 di urutan A0. Nah, kalau disumblahkan kan jumlah bitnya kan yang bernilai 1 kan ada 2. Nah, 2 itu merupakan bilangan genap, ya, maka bit parity yang dihasilkan maka nilai 0. Ya, maka R0-nya ya maka 0 di sini. Nah, hasil parity ini akan ditambahkan ke kode word yang sekarang, ya, yang tadinya data word 1010, maka yang sekarang karena ada penambahan parity yaitu 0, ya, maka hasilnya menjadi 5 bit, ya, 1001 dengan penambahan bit parity 0 menjadi 1001, ada 5 bit di situ. Contoh lagi data word ini yang kedua yaitu 1101. Nah, kita jumlahkan, ya, karena jumlah bit yang bernilai 1 ini adalah ganjil, ya, ada 3, maka bit parity yang dihasilkan adalah 1 di sini. Maka bit parity ini digabungkan ke kode word yang sekarang, ya. Jadi kode word adalah data word plus bit parity. Ya, maka 1101 plus ini 1, ada 5 bit di situ. Nah, contoh lagi. Nah, kita punya sebuah kode word, ya, dengan susunan 5,4. Nah, kalau 5,4 nih bagaimana nih penjelasannya? Ini. Ada yang bisa jawab? Kode word 5,4. Tadi kan kalau yang pertama kode word-nya 7,4. Nah, kalau di sini 5,4. Silakan yang bisa, siapa? Jadi saya panggil yang Mbak Maisa, nggak menjawab. Coba Mbak Kirani, coba. Gimana? Di cowok ya, sekarang cewek. Harus bisa. Kode word 5,4. Maksudnya apa ini? 5 itu apa? 4 itu apa? Itu untuk data word-nya. Dan untuk yang 5-nya itu untuk kode word-nya, Pak. Yang 4 untuk apa tadi? Data word-nya. Data word. Yang Terus 5 yang 5 kode word. Nah, dari situ bisa tahu redundannya ada berapa? Bit parity-nya. Redundan didapatkan dari
kurangi K. Nah, N-nya adalah 5, K-nya adalah 4. Nah, berarti 5 kurangi 4 ya. Jadi redundannya ada 1. Nah, sebanyak berapa variasi ini kode? Ya, berarti 2 pangkat K, yaitu 2 pangkat 4, ada 16. Ya, jadi di sini ada 16 variasi kode biner ya, baik itu di data word maupun di kode word, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang sindrom code. Nah, jadi sindrom code ini digunakan untuk menentukan yang mana dari 16 tadi ya, 2 pangkat 4 tadi ya, yaitu 16 variasi kode word tadi, yang valid terkirim di antara salah satu dari 2 pangkat N sandi yang telah diterima. Nah, jadi bit syndrome ini nanti kita notasikan dengan notasi atau simbol S0, yang mana dibentuk dengan menghitung jumlah bit nilai 1 pada kode word. Sama ya kayak tadi ya, bit parity. Jadi kalau dihasilkan dari penjumlahan bit yang bernilai 1 pada kode word. Nah, tinggal jumlahnya apakah genap, apakah ganjil. Kalau genap, maka bit sindromnya nilai 0. Kalau ganjil, maka bit sindromnya adalah, maaf ini bit sindrom ya, ini saya koreksi ya, ini bit sindrom. Kalau ganjil bit sindromnya adalah 1. Ya, jadi ini akan ditambahkan pada akhir kode word. Ya, jadi yang tadinya kode word yang dikirimkan dari sender sebanyak 5, nah nanti setelah ditambahkan sindrom ini menjadi 6 ya, 6 bit tambahannya. Nah, maka ini dilewati ya, bit parity simbolkan ini dilewati. Nah, maka bit sindrom, yaitu yang disebut dengan S0 ini didapatkan dari penjumlahan ya, penjumlahan B3, B2, B1, B0. Nah, B3, B2, B1, B0 ini adalah kode word di sisi receiver. Nah, sebagai contoh, misal kita punya kode word di receiver 10010. Nah, maka kita jumlahkan ya, bit yang bernilai 1. Karena ini genap, maka sindrom code-nya, sindrom bitnya menghasilkan bit 0. Ya, hasil dari bit 0 ini ditambahkan pada kode word yang sekarang. Ya, jadi di sini menghasilkan kode 10010. Nah, begitu juga untuk yang kode selanjutnya, karena di sini 1101, maaf ya, harusnya nih belakangnya dihilangkan, harusnya 0 ya, biar menjadi ganjil ya. Nah, kalau ganjil berarti 1 ya, maka kode wordnya sekarang itu akan ditambahkan ke kode word yang sekarang. Ya, jadi yang tadinya 5 ini menjadi 6 bit kode word. Nah, untuk yang kedua ini dikoreksi ya. Jadi kalau misal ini anggap aja bitnya ganjil, nah, maka menghasilkan S0 sama dengan 1 ya kalau ganjil. Ya, maka 1 ini akan ditambahkan di kode word di sisi receiver ya, yang tadinya berjumlah 5 bit menjadi 6 bit, yaitu bit yang terakhir didapatkan dari nih sindrom code-nya ini, sindrom bitnya. Nah, sekarang proses decoding. Nah, proses decoding ini menggunakan ini kode sindrom, bit sindrom yang dihasilkan tadi. Nah, jadi jika semua elemen S adalah 0, ya, jadi bit sindromnya itu adalah 0, ya, maka kode word ini akan diterima dengan benar. Nah, berbeda kalau kita menghasilkan bit
sindrom bit yang bernilai 1, maka bit error dapat ditentukan dengan analisis parsec yang mana yang salah, maka dianggap ada error di situ, maka tidak akan diterima kalau sindrom bit yang dihasilkan adalah 1. Nah, jadi contoh kasusnya di decoding seperti ini. Misal kita kirimkan data 1011, ya. Ya, maka kode word yang dihasilkan di si sender, ya, yaitu 1011. Nah, kenapa ada penambahan 1 di belakang? Karena bit parity tadi, ya, karena ada 3 biner 1 yaitu ganjil, maka menghasilkan bit parity ganjil ditambahkan di sini satunya. Yang kemudian dikirim ke penerima, ya, dikirim ke penerima. Nah, jadi kita lihat ya kasus yang ada ya. Jadi ini saya contohkan 3 kasus dulu. Nanti untuk kasus selanjutnya kita lakukan pendalaman di perkuliahan selanjutnya ya. Ya, untuk kasus pertama nih tidak terjadi error ya, karena kode word yang diterima setelah penambahan bit sindrom ini yaitu 0 ya, bit penambahannya ya. Maka 1011 karena di sini bitnya genap, maka menghasilkan sindrom 0, maka data word 1011 ini akan diteruskan ya, diteruskan ke penerima, dianggap sebagai kode word yang benar. Nah, tapi kalau sindrom yang dihasilkan itu 1 ya, maka ada bit yang error. Itu. Misal di sini di urutan A1. Nah, kita lihat. Nah, tadi adalah 1011 ya. Nah, 10 nih, saya tahu ini 1011 di urutan A1. Berarti di sini. Ini kan A3, A2, A1, A3 ini ya. A3, A2, A1, A0 di urutan A1. Berarti di urutan bit ketiga ini yang mengalami error. Nah, karena data word, karena sindrom yang dihasilkan adalah 1, maka terjadi error pada bit tunggal pada urutan ke-1. Nah, begitu juga kode word yang diterima oleh 10110 yaitu dengan sindrom adalah 1, ya, maka juga terjadi error pada R0. Ya, maka kalau ada bit error yang ada di kode word, maka dia tidak akan diteruskan ke penerima. Nah, kalau kita lihat di ini ya, apa namanya strukturnya ya. Ya, jadi di sisi receiver ini B3, B2, B1, B0 ini adalah kode word yang diterima dari kode word di sisi sender, ya. Nah, di sini dia akan membentuk ini, apa namanya, sindrom. Nah, pembentukan sindrom ini dihasilkan dari ini ya, apa namanya, penjumlahan bit yang bernilai 1. Nah, kalau bit bernilai 1 ini jumlahnya 3, nah maka di sini akan menghasilkan bit 1 karena ganjil. Kalau bit jumlahnya genap, maka dia akan menghasilkan bit sindromnya adalah 0. Tinggal ditambahkan di kode word di sisi receiver. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan ya. Dia dikirimkan dari sini logic, juga dikirimkan ke sini pengecekan dengan membawa ini sindromnya. Nah, kalau kode word aslinya langsung dikirimkan ke decision logic ya, tinggal ini dicek apakah error atau tidak. Kalau tidak error ya, yang sudah ada di decision logic ini akan diteruskan menjadi sebuah data word yang nantinya diterima oleh receiver, dilanjutkan ke pengolahan ini ya di sisi penerima. Nah, di sindrom pengecekan sindrom ini, kalau misal sindromnya 0, maka dia akan diterima ya pengecekannya, dan kode word yang ada di si logic yang akan diteruskan. Nah, tapi kalau sindromnya bernilai 1, maka dia ditolak ya, maka kode word-nya itu akan di-discard. Ya, itu. Ya, nanti untuk
pertemuan selanjutnya kita akan ke ini ya. Ini kan single parity check ya, hanya penambahan 1 bit. Nah, kita akan membahas lebih kompleks lagi ya, multi parity check ya, bisa menghasilkan 3 bit, 5 bit, dan seterusnya ya. Itu. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, gitu aja dari saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.